Sein Patinama respon kemenangan pertama skuad Garuda. Keberhasilan timnas Indonesia meraih kemenangan atas Kamboja di laga perdana Piala AFF 2022 menyita perhatian tersendiri bagi calon pemain naturalisasi Sein Patinama. Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Sintayong berhasil menang dengan skor 2-1 di pertandingan yang digelar di Stadion Utama GBK melalui gol dua pemain abroad, yakni Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Sejumlah pihak pun menanggapi kemenangan timnas Indonesia tersebut. Banyak yang menyayangkan skuad Garuda hanya bisa menang dengan skor tipis. Namun tak sedikit pula yang menganggap Sintayong masih menyimpan strategi untuk laga berikutnya. Sebab Sintayong menggunakan pakem formasi yang berbeda dan masih menyimpan beberapa bintang, seperti Rahmat Irianto, Rizky Ridho, bahkan striker debutan Ramadan Sananta. Melalui instastory pribadinya, Sein Patinama pun memberikan respon berkelas. Pemain keturunan tersebut memposting ulang unggahan PSSI yang mengunggah hasil akhir timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022 dan diimbui ucapan kemenangan pertama. Sein Patinama tampak senang dengan performa skuad Garuda di laga perdana. Sebab kemenangan pertama yang sulit didapatkan membuat Sintayong mengerti kekurangan timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Sein Patinama sendiri memang belum sah menjadi warga negara Indonesia. Namun proses naturalisasi pemain yang membela Viking FK ini tak akan lama lagi. Sein Patinama tinggal menunggu surat keputusan atau SK yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sebelum menjalani sumpah setia sebagai warga negara Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia mendatang. Alasan timnas Indonesia wajib menang besar lawan Brunei Darussalam. Pertama, unggul kualitas. Sudah dari sejak dahulu kualitas Indonesia berada di atas Brunei Darussalam. Skor-skor besar pun pernah ditorehkan para punggawa skuad Garuda. Di laga nanti, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tentu tak ingin tradisi dari sejarah sepak bola Indonesia atas Brunei ternoda. Hanya tinggal menanti bagaimana permainan timnas Indonesia padu dan menjadikan gawang Brunei sebagai lumbung gol di Piala AFF 2022. Kedua, membangkitkan mental skuad Garuda. Timnas Indonesia banyak berisi para pemain muda dengan usia di bawah 25 tahun. Emosi pemain masih belum stabil saat permainan tak berjalan sesuai rencana. Kemenangan besar atas Brunei di laga nanti tentu bisa memperbaiki mental pemain atau bahkan menaikkan kualitas bermain mereka. Hal ini juga berdampak pada laga selanjutnya yang bakal dijalani Indonesia melawan Filipina dan Thailand tentunya. Ketiga, menambah selisih gol. Thailand menggasak Brunei dengan skor 5-0, kemudian Filipina juga melakukan hal yang sama meski terbobol satu kali dalam skor 5-1. Timnas Indonesia tentu bisa lebih baik dari kedua tim tersebut. Pundi-pundi gol akan berpengaruh pada selisih gol saat penentuan juara grup bahkan persaingan runner-up. Momen itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh skuad asuhan Sintayong. Media Korea Selatan yakin Sintayong bahwa timnas Indonesia melangkah jauh. Langkah api Sintayong bersama timnas Indonesia di awal Piala AFF 2022 mengundang perbincangan media Korea Selatan Chosan. Sebagaimana diketahui, kemenangan 2-1 atas Kamboja dirasa cukup krusial bagi skuad Garuda. Pasalnya, mayoritas pemain timnas Indonesia dalam kondisi yang kurang optimal karena kompetisi Liga 1 2022-2023 sempat berhenti pasca tragedi Kanjuruhan. Namun, tambahan 3 poin menjadi awal yang bagus karena timnas Kamboja mulai menunjukkan peningkatan setelah menunjukkan Keisuke Honda sebagai manajer. Media Korea Selatan Chosan pun lantas menyoroti 3 pelatih yang berasal dari Korea Selatan, yakni Sintayong, Park Hang-seo, dan Kim Pan-gon. Ketiga pelatih tersebut menarik perhatian karena sama-sama meraih kemenangan di laga perdana. Vietnam sukses mengalahkan Laos dengan skor telak 6-0, sementara Malaysia menang dengan skor 1-0 saat berhadapan dengan Myanmar. Dalam laporannya, Chosan memprediksi jika langkah Sintayong bersama timnas Indonesia bisa panjang di Piala AFF 2022. Bahkan, pelatih berusia 52 tahun ini diprediksi akan bertemu dengan pelatih asal Korea Selatan lain di babak semifinal.
Jika Indonesia finish di peringkat kedua grup A dan lolos ke babak penyisihan grup, mereka akan bertemu dengan peringkat pertama atau kedua grup B di babak semifinal. Tampaknya mustahil untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa para pelatih asal Korea akan dengan lancar mengumpulkan poin di pertandingan grup yang tersisa dan bersaing untuk mendapatkan supremasi di semifinal atau final. Tulis Chosan. Tentu menarik untuk menanti perjuangan skuad Garuda bersama Sintayong di laga-laga berikutnya untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Sebab di grup lain, Vietnam dan Malaysia diprediksi akan lolos bersamaan serta menjadi lawan timnas Indonesia selanjutnya. Untuk itu, mari terus dukung Witan Sulaiman dan kawan-kawan untuk tampil lebih baik lagi ke depannya dan menutup Piala AFF 2022 dengan gelar juara. Garuda bisa!